Dan oke sob semuanya, tentunya kalian masih bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola. Oke sob, konten serunya sepak bola Indonesia kali ini benar-benar konten-konten yang bikin geleng kepala, konten yang bikin susah diperkirakan, susah ditebak, tidak bisa disangka, yaitu timnas Indonesia harus menyerah dari tim Jepang dengan skor yang sangat telak, sangat apa ya, sangat jauh 6-0. Oke, ini tidak apa ya, tidak masuk apa ya, tidak masuk logika, tidak masuk di akal lah. Karena sebelum pertandingan di konten gue yang sebelumnya, bagi kalian yang mengikuti konten gue sebelumnya, gue memperkirakan pertandingan ini bisa berakhir imbang, bisa berakhir seri sama kuat 0-0. Jepang yang mode serius melawan timnas Indonesia. Terima kasih Jepang telah ke, melawan Indonesia, menghadapi Indonesia dengan apa ya, dengan kondisi bermain dengan sangat serius, selalu serius, dan selalu apa ya, selalu memberi pelajaran, selalu mengajarkan. Terima kasih buat timnas Jepang, timnas sepak bola Jepang, karena ya apa ya, timnas sepak bola Jepang sendiri ranking 17 dunia, sedangkan timnas Indonesia sendiri ranking 117 dunia. Oke. Dan ya buat apa ya, buat hasil pembantaian ini, buat hasil kekalahan ini dari timnas Jepang, timnas Indonesia harus apa ya, harus banyak berbenah yang dibenahi, harus banyak apa ya, harus banyak sistem yang dirubah, harus banyak sistem yang dibenarkan, baik itu permainan dari segi reaksi football, serangan balik, dari tata menguasai bola, dari tata defense paling penting, dari tata berdiri posisi defense, mungkin dari tata marking one on one lawan, dari tata menjaga lawan, dari kondisi apalagi, dari banyak kondisi, semuanya memang harus apa ya, harus dibenahi, harus diperbaiki, karena ya dengan hasil ini juga sebetulnya nggak ada yang menyangka sob. Siapa yang ingat Liga Champion, final Liga Champion lalu antara PSG lawan Inter, ya Inter banyak yang lebih mendukung, Inter banyak yang lebih menjagokan, tetapi permainan PSG lebih membuktikan kalau dia yang layak menang, bahkan akhirnya dengan skor akhir yang di luar dugaan, Inter kalahnya 5-0 nggak tanggung-tanggung dengan kiper Jan Sommer yang katanya cerdas, yang memang bagus gitu kan. Tetapi kalahnya mode bantai di partai finalnya final Liga Champions gitu, nggak ada yang memperkirakan. Artinya ya di sepak bola bisa terjadi apa saja, bisa terjadi kapanpun, bisa memperoleh hasil di luar dugaan, ya seperti di Indonesia ini. Ya Jepang berarti dengan bermain seperti itu, Jepang dengan bermain apa ya, sangat-sangat menguasai, Jepang yang membuat Indonesia bermain dengan mengubur pantat, hanya bisa melakukan mengubur-ubur pemain Jepang aja. Timnas tanpa shoot on goal, tanpa corner kick, ball possession jelas jauh karena Jepang muter-muterin lapangan pemain Indonesia. Terus ya kayaknya Indonesia bisanya apa ya, bisa mendapatkan offset 2 kali atau 3 kali, itu aja udah langkah bagus buat di pertandingan semalam gitu sob. Banyak banget yang dibenahi untuk menata Pro 4. Kali ini kita emang sadar gitu bahwa timnas Indonesia kita emang jago, timnas kita emang berkembang, timnas kita emang naik level bahkan. Tapi emang belum apa ya, belum selayaknya tim kelas dunia, atau belum belum untuk tim Piala Dunia masih dipertanyakan. Timnas kita emang udah jauh meningkat gitu, tetapi belum berada untuk Jepang yang mengalahi Spanyol, Jepang yang menandingi Jerman, mengalahkan Jerman, Jepang yang sering mengejutkan di Piala Dunia, Jepang yang berbicara di Piala Dunia, Jepang yang apa ya, sering memberikan hasil positif di pertandingan dunia dengan mengalahkan tim-tim besar lainnya. Tetapi Jepang kemarin juga membuktikan dia bisa bermain rotasi possession football, bermain mendominasi lewat permainan yang bagus, sehingga apa ya, sehingga lawannya cuma bisa bola lewat pelangga-pelongo, bola lewat lagi,
bola lewat lagi ya, terus kosong lagi diumpan, diterupas. Di permainan Jepang lawan Indonesia semalam, posisi pemain favorit gua Jepang yaitu ya Kubo, pemain Real Sociedad yang bermain di La Liga Spanyol ini, benar-benar dari dari drop ball tuh yang gol keempatnya apa gol ketiganya keempatnya, terus dia mencetak gol juga lewat sudut sempit, dipindahin kakinya terus di shooting lewat kaki, bukan kaki kaki apa ya, bukan kaki dari kaki kerasnya, bukan kaki dari andalannya. Benar-benar dipercaya menjadi kapten, benar-benar menjadi pemain paling bintang, pemain paling star, pemain yang paling ingin dimiliki semua tim mungkin. Kalau penampilannya Kubo semalam benar-benar kayak penampilan dewasa, bergerak di sisi kiri, bergerak di sisi tengah, masuk ke dalam, cut inside, meminta bola, membuka ruang, memberikan bola, umpan-umpannya bagus, umpan diagonal, umpan silang drop ball, semuanya bagus dimiliki Kubo komplit. Ya menjadi yang layak difavoritkan untuk pertandingan Indonesia dan pertandingan Indonesia lawan Jepang semalam. Terus buat Emilio Dero kelihatan seperti apa, seperti katanya kiper yang tidak pantas untuk dimasuk skuad timnas, kiper yang skillnya nggak ada apa-apanya ya. Itu kalau nggak ada 4-3-4 penyelamatan Emil Odero yang lumayan bagus gitu safety-nya, 10-0 itu gawang Indonesia kejebolan. Ya emang udah tanggung jawabnya Emil Odero menyelamatkan gawang gitu, emang udah kewajibannya gitu. Tetapi harus dilihat apa, dia masih mampu menghentikan, dia tidak drop jauh mentalnya, tidak hilang fokusnya, dan masih bisa untuk menghentikan serangan Jepang, walaupun ada kejadian yang Jepang drop ball, tetapi Emil Odero maju untuk memotong bola, tapi timingnya nggak tepat, dia mau meninju bola keluar, bolanya malah jatuh ke pemain Jepang, untung nggak jadi gol tuh. Gawangnya cuma dijaga Justin Hapner yang berdiri, dan bolanya di shooting malah masih menyamping di kiri gawang timnas Indonesia. Ya terima kasih Jepang, kamu apa ya, kalian benar-benar menunjukkan level kelas dunia, bikin acak-acakan pemain timnas Indonesia emang bagus 1-2 tahun terakhir, tetapi kalau ketika dihadapi dengan benar-benar King Asianya ini King Asia ya, timnas Indonesia terlihat timnas Jepang besar gede sebagai raksasa. Timnas Indonesia yang baru setahun 2 tahun bagus ini masih apa ya, masih perlu banyak belajar, perlu banyak yang harus dibenahi ternyata untuk menjadi tim superior di Asia ini sob. Ya harus diakui juga, kemarin ketika gue bikin konten menang atas timnas Cina, gue memuji kehadiran Patrick Kluivert, walaupun ya Patrick Kluivert ketolong dengan gol penalti yang dicet, emang sah penalti itu, gue nggak mengungkiri, gue udah bahas di konten-konten gue sebelumnya, emang sah penalti itu dicetak oleh Romeni. Ya kalau diperhatikan di bawah asuhan Patrick Kluivert yang cetak gol ya oleh Romeni, tetapi kalau di bawah coachin sebelumnya ya yang mencetak gol bisa siapa aja, bahkan oleh Romeni yang ditemukan pas dari zaman Sintayong, dan pengen dilakukan sumpahnya dari zaman Sintayong, dan baru bisa pas dari zaman Patrick Kluivert ini. Beruntung banget Patrick Kluivert, sehingga Patrick Kluivert tuh mesti banyak pembuktian lagi, mesti banyak sistem permainan, sistem pertahanan. Kalau kalian ingat pas Piala Asia Indonesia bertemu Jepang tuh lebih kuat, lebih enak ditonton, lebih mengesankan ya, dan itu masih dibawa pelatih STY. Ya harus diakuin kalau gua emang belum puas atas kinerja Coach Patrice, jadi masih sering terbayang-bayang, dan masih sering masih belum rela kalau atas kepergian Coach Shin. Jadi kalau emang disuruh milih,
Coach Patrick atau coach ini ya, gue masih sering bilang bakal masih bilang coachin gitu. Oke sob, sekian konten serunya sepak bola kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Buat kalian yang setuju sama sama konten-konten gue, sama komenan gue tentang dunia sepak bola, boleh buat kalian untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Ingat sob, paling penting apa? Jaga kesehatan. Ya, semangat Indonesia, semangat memperbaiki bola Indonesia untuk permainan yang lebih baik di round 4. Bye-bye. Jaga kesehatan.